penentuan apakah Bigetron juga bisa playoff. Oke, dan satu game yang akan menjadi penentuan untuk siapa tim kedua yang masuk ke babak playoff. Ingat, ini satu game yang mereka butuhkan untuk bisa bertahan dan berjuang nanti di babak playoff. So, apakah RRQ sana atau Bigetron Academy yang akan menyusul Liquid Academy ID ke babak playoff? So, here we go to the line of down. Wah, ini perebutannya mahal banget sih kalau ngerebutin playoff ya. Udah masalah playoff bakal beda cerita perjuangan yang akan diberikan dan effort yang diberikan juga. Gak ada resiko yang harus diambil untuk saat ini, bermain dengan sangat aman biasanya kalau udah penonton seperti ini. Dan rotasi cepat itu yang tetap dimainkan sama kedua belah tim seharusnya. Apalagi dengan kehadiran Forsha di tangan seorang Reklona. Tapi ya, perebutan Little Wonder di awal ya akhirnya bisa dipegang oleh Dolin sejauh ini. Ya, dan ini udah mulai terlihat lagi ya pattern dari ketika Jawhead diambil sama Egatozi gitu. Mempermudah banget untuk jungler apapun yang dipilih untuk bisa fast respon dan juga fast clear ke arah situasi yang ada. Seperti di bagian tengah tadi dan juga seperti sekarang udah mulai masuk dan bahkan first blood diambil untuk Egatozi. Wow, ini akan menjadi satu hal lagi yang cukup merepotkan pastinya untuk teman-teman dari arah sana. Tapi jangan lupakan Flying Cloud. Lihat cloudnya, cowoknya udah terbang lagi tuh. Awannya ya, cloudnya ya. Dan emang kalau kita ngelihat dari rotasi ya dari Arcana, ini juga mereka nggak bisa keluar terlalu jauh ternyata. Damage dari Egatozi yang lumayan berasa buat mereka. Dan sejauh ini debut pick untuk Ricky juga ternyata menggunakan Guinevere-nya. Makanya kita bakal melihat apakah ini bisa jadi satu jungler yang berhasil. Assassin yang dipaksa untuk main tank jungle ini sih yang akan jadi pembuktian apakah mereka ya punya pool hero yang luas di MDL season yang ke-12. Dan langsung aja masuk ke area turtle yang pertama. Dolin udah mulai terpantau juga di sekitar area turtle, tinggal menunggu waktu saja sebenarnya dan menunggu zone out. Tapi ada satu main dari RRQ sana. Ya, ini lagi-lagi berhubungan dengan draft dari Bigetron Academy, di mana mereka harus bisa nguasain banget early game, bahkan kalau bisa jangan sampai ngasih celah buat RRQ sana ya. Karena ketika mereka losing condition itu bakal berat sih sebenarnya. Dan kita bakal lihat, ejected flicker! Dan fokus ke Ricky Wars 2 berhilang. Disambut dengan Veteran Cyclopean dan juga Bravos Fighter membuat Rexona terancam dan membuka Wings by Wings untuk escape. Turtle pertama disecure dengan 2 tambahan point kill. Wah, ini mengerikan banget sih. Ejector yang on point. Meskipun dibalaskan dengan final attack yang juga nggak kalah mengerikan. Tapi secara komposisi Bigetron Academy mereka bisa menjangkau sampai ke bagian belakang dan bahkan ngebuat Rexona harus melarikan diri dengan Wings by Wings satu-satunya. Dan sekarang dengan 3 poin yang ada di tangan dari Bigetron Academy, lihat goldnya langsung swing jauh banget. 2000 keunggulan gold ada di tangan mereka. Tapi ya ini Bigetron Academy yang sedari game awal kita udah ngelihat bagaimana power mereka di area early game. Tapi masalah finishing itu bakal jadi beda cerita. Iya, wow, ini dia nih kondisi kemenangan memang untuk Bigetron Academy ya. Yang tadi aku bahas juga, mereka main glass cannon, di mana memang mereka punya damage dari awal. Kalau mereka bisa untuk memaksimalkan dengan rotasi yang bagus, membuat RRQ sana tertahan dari awal, game ini bakal jadi satu game yang bisa dibilang cepat loh. Karena ya udah pasti ini bakal benar-benar diacak-acak sama Jawhead yang diambil sama Egatozi, yang aku udah bilang juga ini benar-benar power untuk bisa nge-reach out lini belakang dengan mudah dengan flick rejectornya kayak tadi, dan juga buat early game potensial ngebuat jungle-nya tuh bisa lebih nyari banyak creep jungle gitu. Bahkan tadi udah ada skill juga diambil dan sekarang Shane langsung menghilang. Special migration dan juga Fatal Required, tapi terlalu menyakiti damage yang masuk. Pertukaran shutdown memang tercipta. Egatozi hilang tapi Ricky Wars menghilang untuk 2 kalinya. Bravos Fighter from Leeds berhasil menyambut ini belakang yang sekarang mencoba untuk escape, tapi 2 tukar 1 menjadi kerugian lagi-lagi. Yang hilang Ega Romer. Sementara Shane sama Ricky Wars menghilang dari RRQ. Ini masalahnya Ega juga udah pegang 3 poin eliminasi ya. Tapi sekarang ada yang berbeda Chico. Oh my god. Bagus banget rotasi cepat dari Bigetron Academy. RRQ diacak-acak 6 poin kill di map Flying Cloud, bayangkan Nevin. Nah ya, ini udah jadi keuntungan besar buat Bigetron Academy ya sih. Mereka udah benar-benar merasa bebas banget di dalam game kali ini karena mereka tahu mereka udah punya output damage yang cukup. Secara frontliner juga masih ada seorang Lich dan bahkan lihat damage para Rexona. 1 hit lagi terkena killing spree sepertinya. Karena Lynx gak tinggal diam. Dia benar-benar gak suka sama burung yang bertebangan. Ketika melihat Phoenix, langsung dia meloncati Phoenix tersebut. Iya ya, ini damage yang besar banget dari seorang lampu-lampu. Tapi di fight bakal tetap dipaksakan kembali. The way of the dragon.
Yang ternyata itu adalah copy yang dilakukan oleh Riza. Mendapatkan satu yaitu Shane dan sekarang special migration. Perfect Queen dikeluarkan tapi Ega still survive. Dan Ejector menjadi penyelamat. Egasi masih bertahan justru Chico yang didapatkan Lynch satu terakhir. Memang ada pertukaran dan tershutdown memang Lynch-nya. Tapi jangan lupakan Clive yang join in juga. Riza terlalu dalam, Riza terkena Dark Wave, ini pernah pun sulit. Tapi somehow Riza itu masih bisa menjadi keuntungan karena 2 member tambahan didapatkan oleh Clive. Tapi ini oke banget sih ngedapetin sampai ke area jungler juga sih ya. Jadi masalah buat Rocky sana mereka harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan belum mendapatkan apa-apa karena Alter Turret hanya dipegang oleh Bigetron Academy saja di area atas dan area bottom lane akan menjadi target selanjutnya ditemani oleh seorang Egatusi. Ini yang akan sangat mengerikan karena dalam posisi yang nggak siap mungkin bakal ada ejector yang bisa muncul juga. Melihat ke arah yang berbeda dari area main lane juga. Flying Cloud dimainkan membuat Rexlona dan juga Gohan bisa grouping dengan waktu yang singkat. Tapi belum ada team fight yang bisa mereka ciptakan. Kalau ngeliat komposisi sebenarnya cara defensive, Arcana punya defensive power yang kuat jelas. Dengan hadirnya Falca dan juga dengan hadirnya Edital yang secara keliling power juga bisa diandalkan. Tapi kalau misalnya early game-nya udah terlalu jauh, defender high ground sekuat apapun nggak akan terlalu bisa dimanfaatkan. Kayak sekarang 6 menit berjalan, tapi 4.000 keunggulan gold sudah dipegang dan outer turret bawah juga berhasil diruntuhkan. Ya, tapi jangan lupakan power high ground dari arah Kisena ya, karena Mark ya, duel Dragon tapi salah targetingnya, justru malah Shane sekarang. Ya, hampir saya bisa didapatkan balik. Berapa fighter from Lynch masih mencoba untuk membeli waktu, menjauhkan semua member-member arah Kisena lainnya, tapi Gohan terjebak. Dan juga Ricky Wars yang sekarang masuk seorang diri. Dan special migrations, untungnya masih ada kawanan yang lain dari arah Kisena. Dan 5.000 gold lead di menit ke-7 menjadi gap terbesar sepanjang match kedua berjalan. Dan somehow satu literan dari Fighter Ice Strike berhasil membuat Egetsi akhirnya didapatkan. Oh no, outer turret mid lane sudah menjadi milik dari Bigetron Academy. Dan sekarang area turtle terbuka dengan sangat lebar. Shane memang bisa kembali ke area pertempuran, tapi nggak sendirian. Kali ini dengan hadirnya Chico, Rexlona, Gohan, bahkan seorang Ricky, 5 pemain penuh dari Arcana tidak akan membiarkan turtle ini terlepas dengan cuma-cuma. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya dengan perbedaan 2 level, Dolin pegang sebuah keunggulan dari arah Retribution. Tapi kalau misalnya zone out-nya tepat, ini akan mengubah nasib dari Arcana. Oke, zone out ya. Karena harusnya udah bergerak aktif, tapi ejector flicker yang dibuka karena Gohan. Follow up dari Ricky Wars masih gagal untuk bisa mendapatkan siapapun. Dan sekarang kehilangan Gohan. Rexona low HP-nya. Seperti yang diketahui juga dengan Lynch membuka Brand Fighter. Dipaksa untuk menjauh dari area turtle yang kedua atau yang ketiga. Dan sekarang didapatkan kembali. Tapi ejector lagi-lagi menjadi mimpi buruk. Seperti tapi special migration required. Follow up yang belum berhasil mendapatkan kebakaran cukup banyak. Karena Clive hanya seorang diri yang berhasil dieksekusi. Waduh, tapi Rexlona udah gak ada jalan pulang lagi sih seharusnya. Hadirnya Lynch dan juga Dolin yang akan terus melakukan pengejaran. Tapi sebenarnya positioning yang sangat bagus tadi dari seorang Rexlona. Waduh, ini non-stop hit sih lagi-lagi Flying Clouds ya. Seru ini. Aku setuju ya. Aku setuju sih. Game kelima ini benar-benar menarik banget karena pertama Flying Clouds dan bagaimana aktifnya Bigetron Academy. Tapi aku ngerasa juga Arcana seakan-akan udah punya beberapa jawaban lah ya atas agresivitas yang dibawakan oleh Bigetron Academy. Mulai tadi dari positioning Rexlona yang benar-benar bagus banget, mengubah momentum, setidaknya menukar poin eliminasi, dan itemization yang masih sangat ditunggu nih dari seorang Chico. Ke takedown sampai 3 kali sebenarnya ngebuat Chico sangat tertinggal dari arah leveling. Tapi selama Arcana di area frontline-nya bisa ngejaga dengan kuat atau setidaknya mereka bisa dapetin the way of dragon yang on point, semuanya masih bisa berbalik. Masalahnya ya, nggak cuma experience saja yang tertinggal. Unstoppable Force coba untuk flicker untuk escape, tapi Egatsi berada dalam jangkauan dari Fighter Isaac. Nggak ada damage yang cukup untuk bisa menumbangkan Egatsi yang udah terbalut immortality di tubuhnya. Dan tadi kita lihat kan, perbedaannya bukan cuma experience, tapi goldnya berbeda 50%. Dari Gen Ranger itu udah ada 7.500, sementara kalau dari Irithel masih di angka 5.000-an. Dari Neven itu gap yang jauh sih bisa dibilang sih. Iya, jauh banget sih. Dan kalau ngeliat dari Arcana, mungkin sekarang mereka masih bisa mulai mempertahankan reserve di bagian bottom lane, tapi tidak dengan apa yang terjadi di area top lane. Fighter Isaac berkali-kali menjadi satu penyelamat dari Rexona, tapi kadang juga karena dipegang sama Riza, ini Fighter Isaac yang malah jadi mematikan banget buat Arcana. Damage-nya sama besarnya, dan mungkin
bahkan dalam posisi kayak seperti ini kerasa lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang Wih, dirasakan Real Sana. ejector Blaker! Surprise karena Chico nggak boleh ada di area yang ada di bagian depan. Karena instant pick off-nya tadi, Nevin tuh nggak bisa dihindari. Nevin dia bisa apa? Dia nggak bawa Purify, dia nggak bawa Flicker, dia nggak bisa menghindar dengan sprint. Iya, 4 kali nih berarti dari seorang Chico ke pick off. Dan makin berat lagi sebenarnya untuk mengejar, karena sebenarnya tadi aku bilang masih ada harapan nih. Chico masih bisa ngedapetin atomization seharusnya. Tapi sekarang semakin jauh, 7.000 bahkan gold lebih unggul. Dari Bigetron Academy ini paling mendominasi sih dari 4 game yang kita tonton tadi. Game kelima ini adalah yang paling dipegang oleh Bigetron Academy. Karena udah mulai jadi awal yang bagus banget lah buat mereka di game ini. Dan dengan Lord yang berjalan dari area top lane, mungkin turret di bagian mid lane juga udah bisa menjadi milik mereka kalau tidak ada gangguan yang signifikan dari Arcusena. Dan kalau misalnya nggak ada blunder juga ya dari Bigetron Academy. Tuh. Ini kayak teorinya Aul sih. Aul bilang kalau misalnya game BO5, game 5 itu biasanya one-sided. Oh gitu. Biasanya. Meskipun kemarin juga nggak one-sided. Enggak ya, langsung dipatahin di hari kemarin ya. Sama keadaan. Lumayan, tapi ini terlihat ya benar-benar didominasi penuh oleh Bigetron Academy ya. 8.000 gold lead, Lord pertama, ada 2 Holy Defense yang masih tersisa dari Arcusena. Charge in Lordnya, menghilangkan setengah HP, seperempat mungkin HP yang hilang. Tapi Fighter Strike kopian, Special Migration, dilempar! Gohan! Sekarang harus menahan sakitnya Rhapsody. Dan juga Dead Sonata yang dikeluarkan dari Clive dengan 6 poin kill yang dia akan tongi dan 1 best turret dilucuti dari Arcusena. Berbahaya banget. Bigetron Academy sekarang pegang 9.000 keunggulan. Gak ada lagi purple buff yang bisa dipegang oleh Ricky Worth. Gap level yang udah sampai ke arah 3 level untuk kedua belah. Jungler ada surprise. Akhirnya mendapatkan target yang dia dari tadi kejar meskipun belum ada poin kill, tapi di bagian belakang lagi-lagi ejector. Egates ini bos. Wah, mimpi buruk sih ngelihat robot ini. Ini the real ikonnya Bigetron harusnya, robot soalnya. Dan mereka masuk dari base turret. Dari base turret Arcusena. Ngebuat satu surprise yang tadi udah mantep banget. Mantep banget ya. Dan kalau kita ngeliat dari segi replaynya, dapetnya juga langsung ke arah jungler Dolin yang justru jadi korban. Effortnya emang banyak, Fighter Isaac harus keluar. Tapi dari bagian belakang yang gak disadari ada Egatusi. Dari follow up damage-nya ini masih oke banget loh. Ada Clive salah satunya yang bisa langsung memberikan instant pick off buat Arcusena. Ya, tapi jangan lupakan ya, ini high ground juga potensialnya masih kuat banget sih. Ya. Lagi-lagi pick off yang bisa dilakukan, follow up dengan Fighter Ice Strike. Heavy crossbow di dalam area high ground juga aman banget dilakukan sama Chico. Jadi ya mereka harus tetap jangan sampai ada mistakes yang dilakukan untuk Bigetron Academy untuk bisa membungkus game terakhir ini untuk mereka. Lagi-lagi ini kalau misalnya sampai Bigetron menang berarti Ega real super subs nih. Karena dari tertinggal langsung dapetin 2 poin kemenangan. Wow, luar biasa nih Ega. Oh iya ya, tadi sih tugasnya ya dapetin kemenangan 2 kali berturut-turut. Yang jelas gak mudah. Dan sekarang juga kita belum bisa berekspektasi apapun karena di 13 menit nih biasanya momen krusial nih. Kalau misalnya ada turning back point karena Shane udah mulai mencari. Dan berhasil mendapatkan targetnya, tapi terlalu tanky seperti itu bisa di-insert eksekusi dan Megatsi. Immortality mulai hancur. Lini belakang dia cacak lagi dengan Breakfast Fighter. Satu player dieksekusi didapatkan dan Chico masih menari-nari dengan heavy crossbow tapi 2 member down. Chico juga menghilang. Sangat menyakitkan, Immortality hancur dari Clive. Dan sekarang looking for the triple kill dan terwipe out sudah. Arcusena dihancurkan, sang robot merah berhasil membalaskan dendam mereka di season 10 pada saat Grand Final. Dan sekarang membuat Arcusena tertahan di pool 21. Mempertahankan win streak dari Bigetron untuk season ini. Dan ditutup dengan dominasi penuh. Menggunakan Flying Cloud bermain agresif. Dan jauh head yang begitu mengerikan dari Egatusi mengubah segalanya menjadi lebih indah. Terpick off memang di momen terakhir. Tapi dia masih punya Immortal. Immortal gameplay yang dimainkan. Gak cuma dari Egatusi, tapi dari Clive juga. Yang akhirnya ini ngebuat dari Bigetron Academy resmi ya. Langsung lolos ke babak playoff.